Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di Paktris Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membentengi diri dari serangan gaib, baik itu serangan sihir, santet maupun serangan pelet. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu saya ingatkan bahwa apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah cara yang diajarkan ataupun sebuah cara yang dilakukan menurut ajaran agama Islam. Jadi buat panjenengan semua yang bukan beragama Islam ataupun non-muslim, monggo lakukan dengan cara dan keyakinan masing-masing. Ada beberapa cara yang digunakan untuk membentengi diri kita dari serangan gaib. Di antaranya adalah dengan menggunakan pusaka sakti, kemudian menggunakan khodam dari sebuah keilmuan yang bisa berbentuk sebuah amalan atau sebuah rajah. Namun yang saya sampaikan ini tidak menggunakan kedua jenis cara itu. Yang saya sampaikan adalah kunci dari membentengi diri kita dari serangan segala macam serangan gaib adalah diri kita sendiri, yang disebut dengan energi zikir, energi doa, atau energi nur Allah yang dikaruniakan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan taat dalam beribadah, yang melakukan sebuah ibadah dengan penuh rasa ikhlas. Dan ini bisa dilakukan dengan cara apapun, tidak terbatas kepada ibadah-ibadah yang wajib saja. Ibadah yang wajib seperti sholat, kemudian puasa bulan Ramadan, kemudian berzikir setelah sholat, dan lain sebagainya. Namun yang dimaksud dengan karunia energi zikir ini adalah sebuah energi yang diberikan oleh Allah karena amal soleh yang kita lakukan, ya, termasuk ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah zikir tadi. Dan kunci dari semua itu adalah sebuah keikhlasan. Kalau kita melakukan ibadah dengan ikhlas, maka otomatis akan dikaruniakan energi zikir dari Allah yang Maha Kuasa. Apalagi selain kita melaksanakan ataupun menjalankan ibadah-ibadah yang wajib, kita menjalankan juga ibadah-ibadah yang sunnah. Seperti contoh, sering melakukan zikir ataupun bermujahadah, kemudian sering membaca Al-Quran secara sendiri maupun secara bersama-sama. Seperti contoh, boleh membaca dalam majelis yasinan, boleh membaca dalam majelis surat Al-Kahfi, dan lain sebagainya. Kemudian ibadah lain yang terkait dengan karunia energi dari Allah adalah kita beramal soleh dengan cara sodakoh amal jariah. Maka itu juga akan secara otomatis dikaruniakan energi zikir.
Jadi banyak hal yang dapat kita lakukan agar kita bisa membentengi diri dari berbagai serangan gaib. Namun yang saya sarankan, yang paling utama selain dari ibadah yang wajib adalah yang pertama, seringlah berzikir, baik zikir yang dilakukan dengan sendiri maupun dengan berjamaah. Kemudian yang kedua, lakukan amal soleh, sering bersedekah, nggih. Kemudian yang selanjutnya, melakukan ibadah apapun harus dilandasi dengan rasa ikhlas, dengan niat lillahi ta'ala, berniat hanya untuk mencapai dan menggapai ridhonya Allah. Itulah hal-hal yang akan membuat kita diberikan dan dikaruniakan sebuah energi yang mampu membentengi dari segala macam serangan gaib, baik itu dari jenis sihir maupun santet ataupun pelet. Jadi tidak perlu yang macam-macam, nggih. Tidak perlu menggunakan pusaka, menggunakan khodam-khodam keilmuan, karena justru dengan pusaka dan khodam-khodam keilmuan itu yang akan menjerumuskan kita dan lebih mudah menjadikan kita berbuat sebuah kesyirikan dan kemusyrikan. Jadi utamakan ibadah yang wajib dijalani, kemudian sering-seringlah ibadah zikir baik sendiri maupun berjamaah. Kemudian yang kedua, sering-seringlah bersedekah. Insya Allah dengan begitu kita akan selalu dilindungi oleh Allah dari berbagai serangan gaib. Kemudian ada cara yang lebih khusus untuk dapat menerima anugerah energi perlindungan dari Allah, yaitu kita mengikuti sebuah majelis zikir yang di situ terdapat seorang guru yang memahami dan mendalami tentang rahasia-rahasia zikir, sehingga insya Allah dari sanad keilmuan itu akan lebih nyambung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita juga akan mendapatkan berkah dan barokahnya guru-guru kita semua, dan itu akan lebih banyak ataupun lebih cepat dikaruniai energi-energi pelindung, nggih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ambil kesimpulan bahwa cara membentengi diri dari berbagai serangan gaib adalah beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Kemudian lakukan semua itu dengan niat hati yang ikhlas, dan bila memungkinkan lakukan ibadah-ibadah bersama sebuah jamaah atau sebuah kelompok. Itu akan lebih memaksimalkan karunia energi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.